Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu di seri paling pertama dari Fourier Analysis. Hari ini kita akan memulai materi Fourier Analysis dengan materi pengantar sebelum kita masuk ke materi pokok, yaitu materi yang harus kita pahami terlebih dahulu sebagai dasar sebelum kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Jadi yang hari ini akan kita pelajari, kita akan berkenalan dulu dengan fungsi periodik. Fungsi periodik. Nah, apa itu fungsi periodik? Kalau kita lihat dari namanya, di sini ada fungsi periodik, mungkin kita langsung terlintas bahwa ini adalah suatu fungsi yang memiliki periode tertentu. Jadi akan berulang-ulang, ya, fungsinya diulang-ulang, memiliki nilai yang sama baik x dan fx-nya, berulang-ulang pada periode tertentu. Nah, mungkin secara sederhananya seperti itu. Kalau kita tuliskan di dalam bentuk fungsi atau notasi matematika, maka fungsi periodik itu dapat kita definisikan, yaitu fx plus p sama dengan fx. Nah, jadi nilai fx plus p itu akan kembali lagi sama dengan suatu nilai, yaitu fx. Nah, di mana p-nya ini, ya, di mana, maka kalau dari sini, maka kita sebut p-nya ini adalah periode dari fx, di mana p merupakan periode dari fx. Merupakan periode dari fx. Nah, ini ya fx plus p sama dengan fx itu tidak hanya berlaku di dalam fungsi periodik, tidak hanya berlaku pada x tertentu, tapi harus berlaku di semua x yang merupakan domain dari fx. Nah, jadi di sini dan x bisa kita lanjutkan penjelasannya ya. Dan x itu terdefinisi ya. Dan x-nya itu harus terdefinisi di seluruh bilangan real, di semua bilangan real ya, kecuali barangkali kadang suatu fungsi itu terdefinisi hampir di seluruh bilangan real, tapi kecuali pada titik-titik tertentu ya, kecuali pada titik tertentu, misalnya apa ya, kalau misalnya plus minus dari pi per 2, kemudian dia juga tidak terdefinisi pada 3pi per 2, dan mungkin dengan periode yang sama seterusnya ya selanjutnya. Ini seperti contoh pada fungsi tangen ya. Jadi fungsi tangen itu merupakan salah satu contoh fungsi periodik. Dia terdefinisi untuk semua bilangan real, hanya saja kecuali pada titik tertentu. Di antaranya pada pi per 2 ya, 90 dan minus 90, kemudian 270 dan minus 270 dan seterusnya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, pada seperti ini juga tetap bisa kita kategorikan sebagai fungsi periodik. Jadi ketidak terdefinisian pada titik tertentu itu dapat diabaikan. Nah, baik, ini adalah definisi dari fungsi periodik. Mungkin untuk lebih jelasnya, kita akan melihat beberapa contoh dari fungsi periodik. Jadi sebelumnya kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu papannya. Kita hapus dulu semuanya, kita siapkan dulu. Nah, mungkin saya tulis lagi ya di sini definisi dari fungsi periodik tadi. Kalau di matematika yaitu fx plus p sama dengan fx. Nah, contoh paling sederhana dari fungsi periodik adalah fungsi trigonometri, yaitu sin, cos, dan tangen ya. Paling sering kita tahu adalah sin dan cos. Jadi kalau kita gambarkan ya, fungsi sin itu, mungkin ini hanya untuk reminder lagi ya, saya pikir ini sudah cukup dikuasai, sudah berulang-ulang dipelajari dari SMA ataupun SMP mungkin ya. Di sini ada min pi, di sini ada min pi per 2, ini ada pi per 2, kemudian di sini ada pi, mungkin kita tambahkan di sini min 3pi per 2, dan di sini juga kita tambahkan 3pi per 2. Ya, kalau kita gambarkan fungsi sin ya, fungsi sin itu maka di sini
Akan kita gambarkan seperti ini ya. Nah, mungkin ini tidak bisa. Ini ya, mohon maaf, mungkin kurang bisa menyerupai grafik aslinya ya. Nah, di mana di sini adalah 1 ya. Dan di sini adalah min 1. Nah, ini adalah contoh fungsi periodik ya, di mana periodenya kita lihat di sini. Berulangnya itu kita lihat di sini. Nah, ini adalah periodenya ya. Periodenya adalah sebanyak di sini 2pi. Periodenya adalah 2pi. Jadi periode sama dengan 2pi. Karena jadi kita tahu nanti bahwa dalam fungsi sin ya, yaitu akan berlaku fx plus 2pi ya, fx plus 2pi itu akan sama dengan fx, atau kita tulis dalam notasi sin ya, bahwa sin x plus 2pi itu sama dengan sin x. Nah, kita lihat contohnya di gambar ya. Jadi sin dari 0 itu akan sama dengan sin di sini ya. Kalau kita lanjutkan di sini. Di sini adalah 2pi. Sama dengan 2pi. Jadi perulangannya seperti ini. Setiap perulangannya periodenya adalah setiap hitungan 2pi. Nah, itu. Ini adalah contoh dari sin ya. Kemudian contoh lagi mungkin yang serupa ya. Contoh yang serupa yaitu fungsi cos. Nah, ini fungsi cos ya. Mungkin kita mulai dari ini. 3pi per 2. Kemudian di sini ada min pi per 2. Di sini ada pi per 2. Pi dan 3pi per 2. Kalau kita gambarkan, maka cos itu semoga bisa menggambarkan dengan baik gitu ya. Di sini ya, di sini itu akan ke bawah sini, kemudian ke min 1, ke 0, kemudian ke 1. Nah, 0 untuk pi per 2, kemudian ke sini dan ke sini seterusnya. Nah, ini juga salah satu contoh fungsi periodik dengan di sini. Ini adalah periodenya juga ya. Nah, kita lihat periodenya di sini akan berulang kembali. Nah, jadi ini adalah cos x ya, yaitu fungsi periodik yang juga memiliki periode sebesar 2pi. Nanti akan berlaku, kita lihat di situ bahwa fx plus 2pi itu sama dengan fx, atau kalau kita tuliskan langsung dengan fungsi cos, ya cos x plus 2pi itu sama dengan cos x. Ada perulangannya, jadi ini kan kalau kita lanjutkan nanti akan seterusnya begini. Jadi seperti gelombang yang terus berulang ya, fungsi periodik. Sama juga dengan apa? Sin di sini ya. Nah, akan terus berulang. Nah, ini adalah contoh paling sederhana dari fungsi periodik, yaitu sin dan cos. Dengan periodenya adalah sebesar 2pi. Nah, contoh lainnya apa? Ya, contoh lainnya, jadi kalau trigonometri itu, sin, cos, tangen itu semuanya merupakan fungsi periodik ya. Ini juga berlaku ya, jadi contoh lainnya fungsi periodik misalnya ya, cos x sin x ya, jadi contoh fungsi periodik kalau bisa tuliskan lagi mungkin ya, ada cos x, ada sin x, berlaku juga untuk ini ya, cos 2x sin 2x, nah, berlaku juga untuk ini, cos nx untuk semuanya ya, nx dan sin nx, ini juga merupakan, semuanya ini merupakan fungsi periodik ya, jadi baik cos x, cos 2x sampai cos nx ya, n-nya sembarang nilai. Begitu pula dengan sin x, sin 2x, dan sin nx, semuanya ini adalah merupakan fungsi periodik. Mungkin nanti, namun mungkin nanti berbeda pada periodenya, memiliki periode yang berbeda. Kalau cos x dan sin x, periodenya adalah 2pi. Nah, baik. Selanjutnya kita akan melihat contoh lainnya. Kita akan lihat contoh lainnya dulu ya, untuk lebih jelas ya. Kita hapus dulu sebentar. Mohon ditunggu dulu.
Nah, baik. Kita lihat dari contoh lainnya ya. Jadi, misalnya ya, saya berikan sebuah, bukan sebuah sih, sebuah atau dua buah ya. Ya, kita latihan sedikit ya. Jadi, misal kita, ini adalah latihan yang saya ambil dari buku Erwin Kreyszig ya, Advanced Engineering Mathematics. Silakan dibuka kalau ingin tahu pada bab 11 latihan, salah satu latihan di bab 11. Jadi gambarkanlah grafik fx ya. Misalnya gambarkanlah grafik fx yang memiliki periode 2P ya. Gambarkanlah gambar grafik fx yang memiliki periode ya dengan P-nya adalah 2pi, sudah ditentukan di awal, di mana X lebih besar dari min pi kurang dari pi didefinisikan sebagai berikut. Didefinisikan sebagian ya, sebagai berikut ya. Nah, misalnya yang pertama ada dua. Yang pertama adalah fx sama dengan x. Nah, yang kedua B itu adalah fx sama dengan mutlak sin 2x. Nah, kita akan coba gambarkan salah satunya dan nanti salah satunya lagi silahkan dikerjakan sendiri sebagai latihan. Jadi yang pertama ya kita akan kerjakan yang A di sini, kita akan kerjakan yang A. Ya, gambarlah grafik fx dengan P, diketahui P atau periodenya adalah 2pi, di mana untuk X lebih besar dari min pi dan kurang dari pi didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, yang pertama saya sampaikan dulu bahwa fx sama dengan x itu bukan merupakan asalnya dia bukan merupakan fungsi periodik ya. Kita tahu bahwa tidak ada perulangan di situ. Tapi di dalam soal yang diberikan ini dia sudah didefinisikan sebagai fungsi periodik dengan periodenya adalah 2pi dan didefinisikan sebagian untuk x kurang dari jadi ada sebuah fungsi fx ya, ada sebuah fungsi fx memiliki periode 2pi di mana x x lebih besar dari min pi dan kurang dari p didefinisikan sebagai fx. Jadi ada fungsi di mana di dalamnya ada fx sama dengan x. Dia merupakan fungsi periodik. Nah, kita akan menggambarkan seperti apa. Jadi kalau fx sama dengan x awalnya sebenarnya bukan fungsi ini ya. Dia bukan merupakan fungsi periodik, tapi di sini dia menjadi salah satu bagian dari fungsi periodik. Sepertinya kurang lurus ya. Coba kita garis lagi. Nah, ini lebih baik. Ya, baik. Jadi di sini saya mau bikin beberapa titik bantu dulu ya. Misalnya di sini ada min 3pi, di sini ada min 2pi dan pi. Kita bagi. Nah, jadi akan kita gambarkan ya. Nah, yang pertama, untuk x lebih besar dari min pi dan kurang dari pi didefinisikan sebagai fx sama dengan x. Maka kita gambarkan di sini di antara min pi, mohon maaf, ini adalah min pi ya, di antara min pi dan pi kita gambarkan fx sama dengan x. Jadi di sini ada sebuah kurva. Ya, kita gambarkan ya kurva. Oh, mohon maaf. Bukan x kuadrat ya, tapi fx sama dengan x. Keliru dengan fx sama dengan x kuadrat. Jadi di sini merupakan sebuah garis ya. Garis lurus. Garis miring. Di sini juga lurus. Nah, di mana di sini adalah kalau kita di sini itu di sini sama dengan pi. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kemudian karena ini adalah fungsi periodik dengan periodenya adalah 2pi, maka di sini berulang-ulang ya. Maka fungsinya pun berulang-ulang. Jadi kalau kita gambarkan yang di sini juga begini, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar
fungsi periodik untuk yang A ya. Jadi fungsi periodik fx dengan periodenya adalah 2pi dan untuk x lebih besar dari min pi dan pi didefinisikan sebagai fx sama dengan x. Nah, itu adalah untuk yang A. Adapun yang B silahkan dikerjakan sebagai latihan. Nah, kita ambil contoh lain lagi ya. Saya akan berikan contoh lain lagi. Sedikit berbeda dari contoh yang pertama ya. Kita hapus dulu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan dengan latihan yang kedua. Oh, masih salah warna ini kayaknya. Kita lanjutkan dengan latihan 2. Jadi kita masih akan menggambarkan grafik fx ya, yang merupakan fungsi periodik. Namun sekarang fungsinya didefinisikan berbeda. Nah, seharusnya tadi soalnya tidak dihapus ya, karena sudah terlanjur dihapus, maka saya tuliskan kembali ya. Saya tuliskan kembali, gambarkan grafik fx ya, yang memiliki P-nya sama dengan 2pi, di mana untuk X lebih besar dari min pi dan kurang dari pi itu didefinisikan sebagai berikut ya. Nah, kita ganti lagi yang A, ini merupakan fungsi, kalau kita sebut sebagai step function ya, atau fungsi apa ya? Fungsi tangga atau fungsi patah-patah di bahasa Indonesianya. Step function kalau bahasa Inggrisnya. Fx didefinisikan sebagai min x pangkat 3 untuk dipecah lagi untuk x lebih besar dari min pi dan kurang dari 0. Kemudian fx sama dengan x pangkat 3 untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari pi. Ini yang A. Kemudian yang ke B ya, yang kedua ini ada fx yang didefinisikan, mohon maaf Bu, ya, step function itu fungsi sepotong-sepotong kalau bahasa Indonesianya. Fungsi sepotong-sepotong. Fx ya, saya kembali ke sini, fx didefinisikan secara sepotong-sepotong, yaitu sama dengan 1 untuk x lebih besar dari min pi dan kurang dari 0. Kemudian fx sama dengan cos setengah x untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari pi. Nah, seperti ini ya, maka akan kita gambarkan. Nah, kita akan mencoba menggambarkan yang A. Nah, kita akan coba gambarkan yang A. Adapun yang B itu saya tinggalkan sebagai latihan, silakan dicoba sendiri. Jadi kita akan menggambarkan suatu grafik fx, suatu grafik periodik ya, suatu fungsi periodik yang memiliki P sama dengan 2pi, di mana untuk X lebih besar dari min pi dan kurang dari pi, didefinisikan sebagai berikut ini ya. Fx sama didefinisikan sebagai fungsi sepotong-sepotong, yaitu fx sama dengan min x pangkat 3 untuk x lebih besar dari min pi dan kurang dari 0, dan fx sama dengan x pangkat 3 untuk x lebih besar dari 0 dan kurang dari pi. Kita buat garis koordinatnya dulu ya. Nah, kita bikin garisnya dulu. Bismillah, semoga bisa lurus. Nah, kita ulang lagi ya. Mohon maaf. Baik. Nah, kemudian di sini saya mau bikin berapa ya? Kita bagi 3. Min 3pi sama dengan seperti sebelumnya ya. Di sini ada min 2pi, kemudian di sini ada min pi. Di sini ada pi, 2pi dan 3pi. Ya, mungkin supaya kita tidak lupa, kita nambahkan di sini adalah koordinat x dan di sini adalah koordinat y untuk fx. Nah, baik, kita lihat dulu. Kita sekarang akan menggambarkan
fungsinya ya di antara min pi dan pi dulu. Jadi di wilayah sini. Karena ini didefinisikan dari min pi hingga ke pi ya. Jadi akan kita gambarkan dulu dari wilayah min pi sini hingga pi. Adapun di wilayah yang lainnya seperti contoh yang sebelumnya, kita karena ini merupakan fungsi periodik seperti pada contoh sebelumnya tinggal kita gambarkan secara dengan pola yang sama secara berulang-ulang ya, sesuai dengan periode yang didefinisikan di awal. Baik, kita gambarkan dulu untuk fungsi sepotong-sepotong yang atas. Didefinisikan min sama dengan min X pangkat 3 untuk X lebih besar dari min Pi dan kurang dari 0. Kita tahu kalau fungsi fx sama dengan X pangkat 3 itu kira-kira bentuknya kan seperti ini ya. Kira-kira tinggi begini, lebih akan terus ke bawah. Nah, karena minus ya. Tapi karena ini didefinisikan di bagian min pi sampai 0 ini min X pangkat 3, maka nanti ini pindah ke atas. Kita gambarkan satu-satu dulu. Maka di sini nanti kira-kira bentuknya akan begini. Ya. Nah, sampai sini. Kemudian dilanjutkan yang kedua, bahwa sama dengan X pangkat 3 untuk 0 untuk X lebih besar dari 0 dan sampai X kurang dari pi. Maka ini juga ke atas. Nah, terlalu tinggi kayaknya ya. Nggak apa-apa. Nah, kita beri keterangan di sini. Di mana di sini sama dengan pi pangkat 3. Pi pangkat 3. Nah, ini kita sudah menggambarkan dari yang didefinisikan sebagian di sini, dan kemudian karena ini fungsi periodik dengan P-nya sama dengan 2pi, maka tinggal berulang. Tinggal kita ulang bahwa nilai 2pi ini F 2pi itu sama dengan F0 di sini ya. Kemudian ini akan naik lagi di sini dan turun kembali. Dan ini naik di sini dan turun kembali. Nah, akan terus berulang-ulang. Nah, ini adalah gambar ya, penjelasan dari latihan yang pertama, yang A. Adapun yang latihan B itu saya tinggalkan sebagai latihan, silahkan dikerjakan sendiri ya. Baik, itu adalah untuk fungsi periodik ya. Semoga dari apa yang sudah kita bahas atau kita dengarkan penjelasannya tadi cukup memberikan gambaran seperti apa fungsi periodik itu, bagaimana menggambarkannya, dan ini perlu dipahami dulu sebelum nanti kita masuk pada materi-materi selanjutnya dari seri perkuliahan Fourier Analysis. Saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.